Oke, suatu reaksi kimia itu pasti didahului adanya tumbukan antar partikel. Nah, terutama partikel-partikel reaksi atau partikel-partikel reaktan. Nah, tetapi tidak semua tumbukan antar partikel itu dapat menghasilkan reaksi kimia. Yang dapat menghasilkan reaksi kimia itu adalah tumbukan yang efektif. Tumbukan efektif itu artinya tumbukannya harus tepat dan yang paling penting energinya harus cukup. Nah, cukup terhadap apa di sini maksudnya? Misalkan ada reaksi A, B ditambah CD itu menghasilkan AC ditambah BD. Nah, AB dan CD ini disebut dengan reaktan atau pereaksi. Kemudian AC dan BD disebut dengan produk. Nah, kalian harus ingat ya, terjadinya reaksi itu kan karena ada pemutusan ikatan lama atau pemutusan reaksi dan terbentuknya ikatan baru, terbentuknya produk. Nah, maka di sini A dengan B yang awalnya berikatan, kemudian C dengan D yang awalnya berikatan, itu menjadi putus mereka. Menjadi putus. Itu dikarenakan ada tumbukan antar partikel reaktan. Sehingga menghasilkanlah yang ikatan baru. Nih, ikatan baru yang menghasilkan A dengan C, B dengan D. Nah, keadaan ini disebut dengan keadaan teraktivasi. Jadi, keadaan teraktivasi ini mutlak harus terbentuk. Agar apa? Agar terjadinya reaksi kimia. Nah, maka dari keadaan reaktan menuju ke keadaan teraktivasi, ini dia butuh energi. Kemudian dari keadaan teraktivasi menuju ke produk, itu dia justru lepas energi. Melepaskan energi. Nah, jadi energi yang disiapkan di sini itu harus cukup untuk mencapai keadaan teraktivasi. Nah, makanya disebut dengan energi aktivasi. Nah, sehingga energi aktivasi itu kan disimbolkan biasa dengan EA, itu energi aktivasi. Adalah energi minimum atau energi minimal yang diperlukan agar suatu reaksi itu dapat terjadi. Nah, makanya energi yang di sini itu harus cukup untuk mencapai keadaan teraktivasi, sehingga nanti akan menghasilkan produk. Seperti itu. Oke, jadi kalau kita buat diagramnya, dia seperti ini. Dari reaktan menuju produk. Nah, itu dari reaktan dia menuju ke keadaan aktivasi dulu. Nah, kemudian baru dari aktivasi ke produk. Nah, dari reaktan ke keadaan teraktivasi itu dia butuh energi. Butuh energi. Kemudian dari keadaan aktivasi ke produk, itu dia akan melepas energi. Nah, jadi kalau kita buat grafiknya seperti ini dia. Ini energi. Nah, ini reaktan ya di sini. Reaktan. Nah, kan tadi katanya dari reaktan ke keadaan teraktivasi, dia butuh energi. Makanya dia naik grafiknya seperti ini. Nah, kemudian dari keadaan teraktivasi ke produk, dia turun. Karena melepaskan energi. Nah, seperti ini. Ini produk. Nah, maka keadaan teraktivasi itu diukur dari selisih reaktan sampai ke puncak. Nah, ini disebut dengan energi aktivasi. Nah, sedangkan selisih dari reaktan dan produk itu disebut dengan delta H. Nah, karena produknya lebih kecil, maka delta H-nya bernilai negatif. Nah, karena kan delta H itu hanya diukur dari keadaan akhir ke keadaan awal saja. Nah, sekarang ini disebut dengan grafik untuk delta H eksoterm. Karena dia bernilai negatif. Nah, sekarang kalau untuk grafik yang endoterm, seperti ini. Sama ya, di sini reaktan. Nah, di sini energinya. Nah, dari reaktan dia ke keadaan teraktivasi, dia membutuhkan energi, kemudian dia turun, tapi dia agak sedikit di atas, seperti ini. Nah, kemudian energi aktivasi diukur dari reaktan ke puncak. Ini dia energi aktivasi. Nah, kemudian ini produk ya di sini. Nah, produknya agak sedikit naik. Nah, selisih antara produk dan reaktan di sini bernilai positif delta H-nya.
Delta H-nya positif. Karena produk lebih besar daripada reaktan. Makanya dia bernilai positif ya. Nah, ini disebut dengan reaksi endoterm. Endoterm. Oke, seperti itu. Nah, ini misalkan ada suatu wadah yang berisi gas, di mana gas ini merupakan reaktan. Nah, setiap gas ini pasti mempunyai partikel-partikel, terdiri atas partikel-partikel, ya. Nah, di mana tiap partikel ini pasti memiliki energi yang berbeda-beda. Nah, mereka pasti memiliki energi kinetik yang berbeda-beda. Kecepatan mereka bertumbuh kan pasti berbeda. Tetapi harus kalian ingat bahwa kalau cara terjadinya suatu reaksi itu, energi kinetiknya harus lebih besar daripada energi aktivasinya. Ini syarat agar suatu reaksi tadi dapat terjadi. Sehingga kalau kita gambarkan grafik fraksi antara energi kinetiknya terhadap energi kinetik seperti ini. Nah, ini energi kinetik. Nah, ini reaktan. Nah, seperti ini. Nah, maka kalau di sini batasan energi aktivasinya, maka daerah-daerah di sini adalah daerah yang partikel energi kinetiknya itu lebih besar daripada energi aktivasi. Nah, untuk yang di sini, itu justru kebalikannya. Energi kinetiknya itu lebih kecil dibandingkan dengan energi aktivasinya. Maka untuk keadaan yang di sini, itu reaksinya dapat terjadi. Nah, tapi untuk yang di sini, itu reaksinya tidak dapat terjadi. Nah, saya rasa paham ya sampai di sini. Jadi, kalian harus tahu bahwa syarat terjadinya suatu reaksi itu kan mengalami tumbukan antar partikel dulu. Nah, tumbukan antar partikelnya itu harus lebih besar energi kinetiknya dibandingkan energi aktivasinya. Nah, karena kan energi aktivasi itu kan energi minimum yang dibutuhkan. Jadi, minimal ya, dia sama dengan ya, energi kinetiknya itu lebih besar sama dengan energi aktivasi. Ini minimal. Atau energi kinetiknya harus lebih besar dibandingkan energi aktivasi agar suatu reaksi itu dapat terjadi.